Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah masjid Darul Ihsan yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, alhamdulillah sekalipun sedikit agak telat, cuma 71 menit telatnya, kita bisa berjumpa. Kemarin kita sudah menerangkan wajib bagi kita mempelajari 3 masalah. Pertama, bahwa Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, tidak membiarkan kita begitu saja, bahkan telah mengutus seorang Rasul kepada kita. Siapa yang mentaatinya, dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadanya, dia akan masuk neraka. Itu sudah kita terangkan. Sekarang yang kedua, masalah kedua yang wajib untuk kita pelajari adalah annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Poin kedua yang wajib kita ketahui adalah sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya, baik disekutukan dengan malaikat yang dekat ataupun nabi yang diutus. Allah paling tidak ridho diduakan dalam hal ibadah. Kepada Allah nyembah, kepada malaikat juga nyembah, nggak mau. Atau kepada nabi yang diutus. Dalilnya adalah surah Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya seluruh masjid itu milik Allah. Janganlah kalian menyeru kepada sesuatu pun bersamaan dengan menyeru kepada Allah. Menyeru di sini ibadah. Janganlah kalian beribadah kepada sesuatu pun bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain juga ibadah. Allah tidak ridho terhadap hal itu. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang berhak diibadati. Allah dalam ayat 18 surah Jin tadi melarang seseorang berdoa kepada selain Allah, dan Allah tidaklah melarang dari sesuatu kecuali pasti karena Allah tidak ridho terhadap hal tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 17, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh apa-apa dari kamu. Jangan dianggap kalau kita kufur itu merugikan Allah
mengurangi kekuasaan Allah, jangan dianggap demikian. Jadi kalau kita kufur, Allah tidak butuh apa-apa kepada kamu. Dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Dan kalau kalian bersyukur, Allah meridhai hal tersebut bagi kamu. Jadi ayat ini menjelaskan Allah tidak ridho kepada kekufuran. Sekalipun banyak manusia yang ridho, Allah tegaskan dalam surah At-Taubah 9, فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Kalau kamu ridho kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maka Allah tidak ridho terhadap kaum yang fasik. Kufur dan syirik, dua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab hanyalah untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan serta menghilangkan kedua-duanya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangi mereka sampai enggak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini syirik atau kufur. Janganlah dibiarkan syirik atau kufur. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan semua agama ini hanya milik Allah. Maknanya agama yang ada diyakini oleh manusia hanyalah agama Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah tidak meridai perbuatan kufur dan syirik, maka wajib bagi setiap mukmin juga untuk tidak meridhai kepada dua hal yang buruk ini, kufur dan syirik. Karena seorang mukmin sikap ridhonya ataupun murkanya mengikuti sikap ridho dan murka Allah. Seorang mukmin hanya akan membenci apa yang Allah benci, hanya akan meridhai apa yang Allah ridhai. Demikian juga apabila Allah tidak meridhai perbuatan kufur dan perbuatan syirik, maka tak layak bagi seorang mukmin untuk ridho kepada kufur dan syirik ini. Syirik ini perkara yang paling berbahaya bagi hidup manusia. Kenapa? Pertama, syirik ini kalau terbawa mati tidak akan diampuni. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu. Selain syirik diampuni, kalau syirik tidak. Apa bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa bab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menyatakan ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau tidak tobat, terbawa mati, akan diampuni. Tapi selain syirik diampuni walaupun tidak tobat dan terbawa mati. Apakah semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau tobat walaupun syirik diampuni. Para sahabat dulunya orang-orang musyrik.
Mereka berbuat syirik, tapi kemudian tobat, diampuni. Jadi ada 3 faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, dosa syirik kalau terbawa mati tidak akan diampuni. Itu pertama. Faedah kedua, dosa selain syirik walaupun terbawa mati mungkin diampuni. Mungkin, tidak pasti. Kalau yang tadi pasti, dosa syirik kalau terbawa mati pasti tidak diampuni. Kedua, dosa selain syirik kalau terbawa mati mungkin diampuni. Ketiga, dosa selain syirik diampuni walau terbawa mati hanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak bagi semua orang. Pertanyaannya, siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya? Pertama, orang-orang yang dapat maghfirah dari Allah. Maghfirah itu sudah kita jelaskan berisi 2. Ditutupnya dosa orang itu di dunia dan diampuninya orang itu di akhirat. Orang ini tidak tobat dari dosanya. Hadis yang kita bahas kemarin, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah akan membebaskan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah panggil orang itu, lalu Allah tutupkan gordeng penutup. Lalu ditanya, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu ngaku dosa kamu ini, semua diaku? Kata Allah, qad satartuha laka fid dunya. Aku tutupi dosa-dosamu itu di dunia. Wa aghfiru halakal yaum. Aku ampuni dosamu itu untukmu pada hari ini. Tidak diazab, diampuni. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Siapa yang berhak dapat maghfirah? Banyak. Orang yang banyak berbuat kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa. Dia tidak tobat dari dosanya, tapi banyak melakukan kebaikan, dihapus tuh dosa-dosanya. Infak dan sedekah. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Termasuk sholat yang 5 waktu, Jumatan, Ramadan, Umrah, menghapus dosa-dosa. Walaupun tidak tobat dari dosa itu. Sunnah Rasul tuh kita pakai sendal kanan terlebih dahulu, ketika melepaskannya kiri dulu, masuk WC kiri dulu, keluarnya kanan dulu, pakai baju kanan dulu, celana kanan dulu, melepasnya pakai kiri dulu. Itu penerapan sunnah Rasul sehari-hari, itu mengampuni dosa loh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Setiap pelaksanaan sunnah Nabi mengampuni dosa itu. Jadi itu perkara-perkara yang membuat dosa kita diampuni walaupun tidak tobat. Nah, itu beberapa contoh saja ya. Jadi bahaya syirik adalah tidak akan diampuni dosanya kalau terbawa mati, dan haram surga baginya, pasti masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Sesungguhnya siapa orang yang musyrik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah, Allah haramkan surga atasnya, tempatnya neraka selama-lamanya, nggak ada yang bisa nolong. Walaupun Nabi nggak bisa nolong tuh. Kita tahu kan pamannya sangat besar jasanya, Abu Thalib ya, mati dalam keadaan musyrik, nggak bisa ditolong. Tetap kalau toh bisa ditolong, kadar azabnya yang harusnya Abu Thalib ini berada di dalam neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW naik levelnya menjadi yang paling atas, paling ringan. Paling ringannya itu cuma dikasih sepasang sendal, dipakai di kaki, ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian yang paling jauh dari sendal, ya enggak? Kebayang tuh gimana kakinya. Dalam kasus ini berkata Nabi SAW, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada dalam keraknya neraka, tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena Nabi SAW memintakan syafaat dan dikasih, maka terangkat. Tapi enggak selamat dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini banyak faedah, diantaranya boleh mengatakan kata-kata seandainya. Dan ini tidaklah bertolak belakang dengan hadis in asabaka syai'an fala taqullanna atau fala taqul law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul masya Allah qadarullah wa masya Allahu syi'ta wa masya Allahu sya'a. Kata Nabi SAW, kalau kamu ditimpa satu musibah, jangan sekali-kali berkata lau inni fa'altu kadza, seandainya tadi saya begini, saya akan begini. Larangan tuh, nggak boleh mengatakan seandainya. Tapi kok Nabi SAW mengatakan laula ana lakana fi darkil asfali min, seandainya bukan karena aku. Apakah ucapan Nabi dan perbuatannya ini bertolak belakang? Iya, sepintas. Bagi orang yang pendek pikirannya, bertolak belakang. Bagi para ulama mah tidak. Lalu dirinci oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin menerangkan, perkataan seandainya yang terlarang ada beberapa jenis. Jenis pertama adalah yang menggugat takdir. Ini sudah kejadian, tapi digugat. Umpamanya sudah harorea mengaji, dipaksa wae gitu, disamper sambil manyun, hayu tuh ngaji gitu. Jeger teh tabrakan. Tuh seandainya saya tadi tidak berangkat, nih saya tidak akan tabrakan. Tabrakan itu takdir Allahnya, digugat. Sotoy, emangnya iya gitu kalau nggak berangkat nggak akan tabrakan? Siapa tahu kalau nggak berangkat mah di rumah lebih parah lagi, ya nggak? Jadi sesuatu yang terjadi digugat, seolah-olah dia tahu kalau nggak begini nggak akan begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun kalau mengatakan seandainya dalam rangka menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi, diceritakan. Terus ada alasan realistis dan rasional, dan itu betul-betul ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Seperti umpamanya, kita ada di pinggir kolam, ada orang lain di sana, ada anak jatuh ke kolam, kerebek.
Akhirnya kita loncat, kita selamatkan. Selamat tuh anak. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya tolong, anak itu mati tenggelam. Itu menggugat takdir? Tidak, tapi menceritakan kejadian yang sudah Allah takdirkan. Betul, secara realita, secara rasional, kalau anak itu tidak ditolong, mati enggak? Ya matilah dikerebek gitu ya. Nah, jadi itu menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi, bukan menggugat ketetapan Allah dalam hal itu, tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa itu. Ditakdirkan kita ada di sana, ditakdirkan ada anak nyemplung, ditakdirkan kita bisa berenang, ditakdirkan kita selamat. Gitu semua terjadi atas takdir Allah. Lalu kita ceritakan, seandainya tidak saya tolong, anak itu mati. Ini boleh nggak apa-apa. Kita lagi naik mobil, kecepatannya 30-40 km per jam. Kita konsentrasi, mobil kita bagus, remnya pakem, tiba-tiba ada anak nyebrang, kita rem, cekit gitu. Alah 5 cm itu anak ketabrak. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Ada takdir yang digugat di sana? Tidak ada. Itu hanya menceritakan peristiwa dengan hukum sebab akibat yang real, yang realistis dan masuk akal. Betul. Kalau nggak direm pasti ketabrak kan? Lalu kita ungkapkan, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan konsentrasi, ditakdirkan tidak ngebut, ditakdirkan remnya pakem, ditakdirkan ada anaknya berang mendadak, ditakdirkan kita bisa ngerem, ditakdirkan selamat. Itu semua terjadi takdir Allah. Tapi ketika kita ceritakan, kita ungkapkan kejadian beserta sebab akibatnya. Kalau enggak saya rem, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh tidak? Boleh. Nah, dalam hal ini Nabi SAW menyatakan, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib berada di tingkat neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW terangkat menjadi yang paling ringan. Jadi jelas Nabi sendiri tidak bisa menolong tuh Abu Thalib dari api neraka, ya. Termasuk ibundanya Aminah, ya. Mati dalam keadaan musyrik karena penyembah berhala sebelum datangnya Islam. Bukankah itu masa fatrah? Bukan. Betul masa fatrah, tapi ada agama sebelumnya. Seandainya itu ditolak hanya karena masa fatrah, niscaya semua orang penyembah berhala sebelum datangnya Islam niscaya nggak diazab dong ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW dari Madinah ke Mekah mau membebaskan kota Mekah, singgah dulu di sebuah tempat namanya Abwa. Di sanalah ibundanya dikuburkan. Beliau kelihatan di samping kuburan menangis. Kata Umar, ma'abkaka ya Rasulullah. Apa yang buat engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ista'dzantu Rabbi li an astaghfir li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah agar aku memintakan ampunan bagi ibuku, tapi dia tidak mengizinkan. Allah enggak mengizinkan aku mendoakan ampunan untuk ibuku. Kemudian fasta'dzantu li an azura qabraha fa'adina li. Aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke makamnya, ke kuburnya. Allah mengizinkan, fazurul kubur
fa innaha tudzakirukumul maut. Maka silakan kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Ibunya tidak bisa ditolong oleh Nabi SAW karena mati dalam keadaan musyrik. Nah, ini yang kata Allah, wa ma lidzalimina min ansar, enggak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim karena berbuat syirik tersebut. Oleh karena itulah syirik ini perkara yang paling berbahaya. Karena itu dosa terbesar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada sama makhluk. Karena itulah maka siapa orang yang berjumpa dengan Allah tanpa melakukan perbuatan syirik, Allah jamin surga. Sebaliknya siapa yang jumpa dengan Allah dalam keadaan syirik, dijamin masuk neraka. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, berkata Nabi SAW, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhalan nar. Siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Dan siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan sedang menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi lihat, mati dalam keadaan tidak syirik alias bertauhid, itu dosanya diampuni. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi minal khataya. Hai Bani Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi la tusyriku bi syai'a, kamu mendatangi aku itu dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosa kamu dan aku tidak peduli. Tauhid bisa melebur dosa walaupun sebanyak sepenuh bumi, asal tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu pun. Dan ini menunjukkan bahaya syirik dan keutamaan tauhid. Inilah masalah kedua. Saya akan ngasung musim kampanye, sok aya nu ngamanfaatkeun. Tadi juga ada muncul tuh saya ngacungkan angka 2, ada yang mempolitisir. Itulah yang kedua yang wajib kita ketahui, bahwa tentang bahaya syirik. Allah nggak ridho dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh hamba-hambanya ya. Ketiga, kita lanjut. As-salitsah, hal yang ketiga yang wajib untuk kita ketahui adalah anna man ata'ar rasul wa wahadallaha la yajuzu lahum walatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, ini dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah adalah tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mentaati Rasul. Siapa orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya bermualah, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun yang menentang itu kerabat terdekat, ayahnya, ibunya, pamannya, anaknya, adik, kakaknya, dan seterusnya. Satu ahli tauhid, satu syirik, satu loyalis Rasul SAW, satu penentang Rasul SAW, nggak akan terjalin cinta kasih sayang di antara mereka. Makanya kalau dalam diri kita ada rasa kasih sayang
kepada orang kafir, pertanyakan tauhid kita tuh. Pertanyakan tuh ketaatan kita kepada Rasul. Karena nas Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran gak mungkin terjalin kasih sayang. Kalau beda akidah walaupun kerabat terdekat. Lihat Al-Quran. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah menyatakan, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah Azza wa Jalla, kamu tidak akan menemui satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara dan keluarga mereka, kerabat terdekat. Tapi kita iman kepada Allah dan hari akhir, mereka menentang Allah dan Rasulnya, nggak akan ada terjalin kasih sayang. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tetapkan iman dalam hati mereka dan ayat Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Mereka lah hizbullah, mereka tentara Allah. Tentara Allah itu orang yang bertauhid, orang yang mengaplikasikan dua kalimat syahadat dalam kehidupannya. Itulah hizbullah. Dan ingatlah, hizbullah pasti menang. Inilah perkara yang ketiga. Jadi perkara ketiga ini menjelaskan tentang sikap wala dan bara. Wala itu loyalitas, menunjukkan kasih sayang. Bara itu berlepas diri. Kita harus menunjukkan loyalitas dan berlepas diri secara jelas kepada siapa kita loyal, kepada siapa kita bara. Jangan sampai kita loyal kepada sesama, kepada orang-orang kafir, tapi bahro kepada sesama muslim. Ada orang yang lagi ibadah menyembah berhala di gereja di mana-mana dilindungi, ada orang yang ngaji di masjid dibubarkan. Loyalitasnya jelasnya kepada kekufuran daripada kepada iman. Al-wala dan bara ini disebut aslun azimun, fondasi yang agung yang didasarkan kepada nas yang banyak dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Lihatlah Al-Quran surah Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil bitonah. Bitonah itu circle. Bitonah itu orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, tapi min dunikum bukan dari golongan agama kalian. Nggak boleh itu dekat dengan orang-orang seperti, bukan berarti harus gelut, harus perang. Kecuali kalau memang mereka memerangi ya. Tapi nggak boleh dijadikan circle kita. Apa? Sahabat dekat kita. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may yukhalil.
Lihat lagi Al-Quran surah Al-Ma'idah 51 pernah heboh ya. Seantero jagat raya Al-Ma'idah 51. Saktinya ayat ini tuh bisa menumbangkan kesombongan, ketakawuran para penguasa yang zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ada aja orang yang mengatakan aulia itu bukan pemimpin loh, tapi aulia itu teman dekat. Jadi teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Mana yang lebih gede pengaruhnya, teman dekat atau pemimpin? Pemimpin bisa nyuruh, bisa melarang, bisa menghukum, bisa menetapkan aturan. Lebih gede pengaruhnya loh. Ya, kalau jadi teman dekat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin tuh. Sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali di kalangan kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Tuh, bisa kompet daunkan. Di apa namanya, dipukul rata. Di apa sakompet daunkan tadi, disamakan dengan mereka ya. Dan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim yang seperti itu. Juga dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 57. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai candaan dan olok-olok dari kalangan ahlu kitab sebelum kalian dan dari kalangan orang kafir. Jangan kalian jadikan mereka sebagai wali, sebagai pimpinan atau teman dekat. Ada orang yang suka menjadikan agama sebagai bahan candaan, banyak. Nah ini yang diprihatinkan bukan hanya orang kafir, orang Islam, bahkan ustaz menjadikan ayat atau bagian dari ayat dari Al-Quran, dari Islam ini sebagai bahan candaan. Malaikat dijadikan bahan candaan dengan mengarang cerita-cerita yang fiktif seolah-olah malaikat itu bodoh. Seperti contoh umpamanya, malas nyaritakeun oge kata kehil. Ada orang cerita orang mati, orang kaya raya, lalu dibikin sayembara siapa yang mau menemani itu di kuburan. Ada kan tukang kayu, katanya bawa kampak, digali di samping kuburan. Malaikat yang bertugas di kuburan salah nanya, malah nanya si tukang kayu, ini bukan nanya si mayit. Ada kesan malaikat munkar nakir itu bodoh ya enggak? La ilaha illallah. Itu pasti bohong cerita itu, pasti bohong, nggak mungkin ya. Dan kisah bohong ini dikarang-karang sekedar untuk membuat orang ketawa. Tapi di dalamnya ada pelecehan kepada munkar nakir. Iya, masa sebodoh itu sih malaikat? Gitu ya. Dijadikan bahan candaan, bahan lawakan, bahan ceramah. La ilaha illallah. Kata Allah, janganlah kamu jadikan mereka sebagai wali. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada Allah apabila kalian benar-benar yang beriman. Juga diterangkan dalam surah At-Taubah 33 sampai ayat 23 sampai 24. Bukan itu dulu ketang. Iya ketang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum
wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu, saudaramu sebagai wali, sebagai pemimpin kalau mereka lebih menyukai kekufuran daripada iman. Walaupun muslim, tapi lebih cenderung kepada kekafiran. Lebih menganggap saudara kepada orang kafir daripada kepada orang muslim. Nggak boleh. Siapa yang menjadikan mereka sebagai wali di kalangan kalian, maka mereka itu zalim. Katakan oleh Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, atau harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kamu. Dan Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi semua ayat itu menjelaskan tentang sikap barok. Berlepas diri, nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh bersahabat, nggak boleh menjadikan mereka sebagai circle dalam bergaul bagi kita. Barok tuh. Lihat, Allah menjelaskan lagi dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-14 bagaimana Ibrahim dan para pengikutnya bersikap kepada orang-orang musyrik. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh bagi kalian yang sangat baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Lihat, ini sikap barok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi wajib tunjukkan sikap wala dan barok. Wala hanya kepada al-Islam, barok kepada perbuatan syirik dan kufur. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan ayat-ayat tadi, wali anna muwalata man hadallaha wa madaratuhu tadullu ala anna ma fi qalbil insan minal imani billahi wa rasulihi dha'ifun li'annahu laysa minal aql ay yuhibbal insan syai'a wa huwa adun li mahbubihi wa muwalatul kuffar takunu bimunasaratihim wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dhalal wa mawaddatuhum takunu bi fi'lil asbab allati takunu biha mawaddatuhum fatajiduhu yuwadduhum ay yatlubu wuddahum bi kulli tariqin wa hadha la syakka yunafil imani kullihi au kamalihi fal wajib 'alal mu'min mu'adatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin ilaihi wa bughdhuhum wal bu'du anhu walakin hadha la yamna'u nasihatahu
wa da'watahu lil haqq. Menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa iman yang terdapat dalam hati orang tersebut lemah. Kenapa? Tidak masuk akal. Seseorang mencintai sesuatu tapi menjadi musuh bagi yang dicintainya. Bayangkan. Umpamanya seseorang mengklaim mencintai Allah, tapi dia mencintai yang dicintainya itu musuh bagi kekasihnya. Dia mencintai Allah, tapi kekasihnya adalah musuh Allah. Musuh Allah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kan nggak mungkin ya. Dan loyalitas kepada orang-orang kafir dalam bentuk menolong mereka, berta'awun dengan mereka terhadap kekufuran dan kesesatan yang sedang mereka yakini dan sedang mereka jalankan. Sedang melakukan ibadah, dilindungi, dibantu. Ada yang bisa saya bantu lagi apa? Gitu ya. Ke orang kafir begitu. Tapi kepada sama muslim sebaliknya ya. Dan mencintai mereka dalam bentuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan mereka cinta kepada kita dan kita cinta kepada mereka. Maka dengan segala cara pasti itu dilakukan. Ini tidak diragukan lagi. Bertolak belakang dengan iman, baik seluruhnya, seluruh imannya tergerus atau hanya menafikan, merusak kesempurnaan iman orang itu. Minimal tidak sempurna imannya, maksimalnya bisa murtad. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk memusuhi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun kerabat terdekat, membencinya, menjauhinya, tapi hal ini tidak menghalangi kita untuk memberi nasihat dan mengajak, mendakwahi mereka kepada kebenaran. Ya, inilah penjelasan tentang 3 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Pertama, Allah telah menciptakan kita, memberi rizki kepada kita, mengutus seorang rasul kepada kita, itu wajib. Kedua, Allah tidak ridha kepada perbuatan syirik dan kufur. Yang ketiga, al-wala dan al-bara. Tunjukkan loyalitas kita hanya kepada Islam dan kaum muslimin, dan bara kita hanya kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu 2 menit untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukuran penjelasannya Ustaz, sangat jelas. Satu lagi pertanyaan saya terkait dengan kawin beda agama itu. Itu bagaimana Ustaz? Kadang-kadang ada yang terkait apa? Kawin beda agama. Kawin beda agama. Iya. Dan kadang-kadang ada yang membela, dan tadi Ustadz menyampaikan itu kan jelas mestinya nggak bisa begitu. Mohon penjelasannya lagi Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Nikah beda agama. Ada beberapa rincian. Pertama, kalau laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, secara fiqih boleh dan sah. Bukan bagus. Bagus tidak bagus. Pasti akan banyak masalah ya. Tapi kalau mereka melakukan itu tidak dosa dan hubungan mereka sah, tidak dianggap perzinahan. Kedua, kalau laki-lakinya kafir, wanita yang muslimah maka tidak sah, tidak boleh, haram. Kalau tetap dilaksanakan tidak sah, hubungan mereka selamanya dianggap berzina.
anak yang lahir dari perkawinan itu anak hasil zina, maka tidak boleh. Ketiga, kalau laki-laki muslim tapi wanitanya bukan wanita ahlul kitab, mungkin agama Hindu ataupun Buddha atau ateis, maka tidak boleh dan juga tidak sah. Dosa orang yang terlibat dalam pernikahan itu, walinya, saksinya, semuanya tidak boleh ya. Nah, terkait dengan laki-lakinya muslim tapi wanitanya ahlul kitab, walaupun boleh tapi ini berisiko besar. Pasti awet tapi rajin dan belum tentu awet. Gitu ya. Kemudian bagaimana kalau istrinya nanti masak daging babi atau maka yang haram-haram, maka wadahnya juga nggak boleh kita pakai. Ketika salah seorang sahabat berkata, saya hidup di negeri yang penduduknya ahlul kitab, bagaimana makan saya? Boleh nggak makan di wadah-wadah mereka? Wadahnya kan pasti bekas yang haram, mungkin daging babi atau daging ayam, sapi, kambing tapi tidak disembelih gitu kan. Boleh enggak? Kata Nabi SAW, boleh makan di wadah-wadah mereka dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah tidak ada lagi wadah lain. Yang kedua, kita yang mencucinya sendiri. Jangan biarkan mereka mencuci, sebab kriteria bersih tidaknya suatu wadah menurut kita dan mereka kan beda ya. Kita harus yakin. Nah, jadi kebayang riweuh kalau punya istri ahlul kitab. Terlebih nanti anaknya berebut. Ikut agama saya, kata istrinya. Nggak bisa, akhirnya rebut. Jadi ngapain milih mereka? Ahwat sendiri yang jomblo masih banyak. Kenapa harus mencari mereka? Tapi inilah jebakan iblis. Kita terjebak dalam sebuah situasi, keadaan yang menyebabkan kita jatuh cinta kepada perempuan yang tidak seagama dan susah dilupakan. Ini karena gaul yang salah. Ya. Ada kasus orang yang pokoknya mah karena cintanya nggak peduli agamanya apa. Ada. Nah ini salah gaul ya. Dijamin itu akan rudet, riweuh di dunia dan celaka di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan pekerjaan sebenarnya. Terus dari sikap pekerjaan apa? Hingga sih ini menanyakan kayak yang misalnya bekerja di kepolisian ataupun misalnya bekerja di bagian kreatif. Contohnya kalau orang-orang yang kerja di bagian kreatif itu kan di waktu-waktu tertentu kayak di event-event tertentu pasti ditugaskan untuk bikin kayak poster atau bikin video yang berkaitan dengan apa yang sedang dirayakan pada masyarakat pada waktu itu, misalnya lagi Imlek kan atau apa. Terus kan kita kan kalau dari tadi kajian tuh wajib untuk mengingkari semua itu kan. Sedangkan di dalam pekerjaan itu kadang si orang ini tuh sudah terikat dengan kontrak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana hukumnya ini polisi-polisi yang menjaga ibadah-ibadah orang-orang kafir kayak gitu. Baik, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, jenis pekerjaannya halal tapi kadang-kadang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang secara syar'i haram. Seperti umpamanya bikin poster, bikin video, pekerjaan itu halal. Tapi kadang-kadang kontennya itu secara syar'i haram. Bagaimana? Pertama, sebelum kita menandatangani kontrak kerja, sing imet dulu, sing teliti dulu, rincian pekerjaannya apa. Khawatir nanti terjebak kepada hal seperti itu, ya. Kalau ada pekerjaan seperti itu, kita kasih syarat lagi. Boleh, saya akan tangani, kecuali kalau hal yang bertolak belakang dengan agama saya nggak mau gitu.
Bilang aja begitu, ya. Kasih ke yang lain yang agamanya seperti itu. Kalau agama saya oke. Umpamanya saya bikin poster kajian, saya bikin video dengan konten yang tidak bertolak belakang dengan syariat, saya akan lakukan. Tapi ketika bertolak belakang dengan agama saya mohon tidak dilibatkan. Tetapkan syarat seperti itu. Kalau enggak, jangan duduk di posisi itu, cari posisi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi disuruh jaga. Yang mereka jaga bukan keberlangsungan ritual agama mereka, tapi keamanan yang mungkin bisa terganggu selama pelaksanaan acara. Kalau itu yang terjadi dan ditugaskan dengan niat mengganggu kondusivitasnya, maka iya boleh, tidak apa-apa. Seperti umpamanya kita ada orang yang sedang beribadah dengan cara umpama yang keliru, kemudian ada yang mengganggu, kita harus larang orang yang mengganggu tersebut. Seperti itu. Adapun kalau niatnya ini benar, makanya saya harus lindungi. Ini baik, makanya saya harus amankan. Kalau niatnya seperti itu, maka tidak boleh, ya. Jadi betapa banyaknya tugas-tugas kepolisian yang memang tugas pokoknya adalah menjaga keamanan, bukan karena setuju dengan acara yang sedang diamankannya. Kalau bisa, serahkan pengamanan kepada orang yang beragama itu agar mereka menganggap itu ibadah bagi mereka. Biarkan. Pada waktu Natalan, biarlah orang-orang para polisi yang agama Nasrani yang menjaga gitu. Kita pas jaga masjid saja. Itu lebih utama. Mudah-mudahan komandannya faham dan bisa kooperatif dalam hal ini. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Catatan Senin depan jangan sampai terlambat lagi ya. Datang lebih awal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.